Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki menyimak dongeng ini, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu lagi ya. Beberapa orang nanya, wah bersyukur Ki dan lain sebagainya, nuhun lah kita jalan-jalan. Ada juga yang menarik tentang dongeng Mesir ini karena memang belum ke sana. Masih ada juga batuknya ya, nggak apa-apa. Untuk mengakhiri dongeng perjalanan Aki di Mesir karena memang terbatas, jadi kembali lagi bahwa Mesir itu adalah peradaban kunonya itu terlama dan juga terkenal ya. Ya terus saja dengan yang pertama piramidanya. Piramida itu ribuan di sana itu katanya menurut sejarahnya. Tapi yang paling besar yaitu yang pada saat kerajaan siapa itulah lupa lagi Aki juga ya. Begitu. Tapi pekerja-pekerjanya itu dari mana? Itu pekerja-pekerjanya juga ada orang yang Quraisy dan lain sebagainya. Quraisy siapa? Itu yang Israel itu ya. Yaitu banyak sekali yang bekerja di sana. Tapi sayang tidak ada sejarah-sejarah yang menunjukkan tentang itu. Jadi dongeng-dongeng saja ini termasuknya. Yang berikutnya juga adalah perpustakaan atau pabrik kertas yang paling kuno. Kertas itu mungkin kalau ada juga sejarah di Roma ya waktu itu membuat kertas, tapi juga Mesir itu adalah salah satu yang termasuk yang paling kuno. Bisa menemukan mesin kertas, bisa menemukan alat-alat untuk menulis begitu. Sehingga sampai sekarang terkenal dengan perpustakaan Alexandria itu. Jadi dari seluruh dunia belajar tentang peradaban banyak yang sering ke perpustakaan itu. Luar biasa Mesir ini ya. Jadi banyak hal-hal yang merubah dunia karena memang sejak zaman dulu itu tentang melukis ya, memahat itu jago-jagonya orang-orang Mesir kuno itu. Termasuk di dalamnya bagaimana membuat patung-patung itu ya, termasuk patung Cina dan lain patung singa dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di Mesir. Mengenai satu hal yang ingin Aki bahas kembali adalah tentang pusat pendidikan Islam di dunia ya, yaitu Al-Azhar. Al-Azhar itu berpusat di Mesir. Dan sekarang merebah ke seluruh dunia ya, termasuk cucu Aki di Bekasi itu belajarnya di Al-Azhar ya, SD Al-Azhar. Jadi di mana-mana ada Al-Azhar di sana. Cuma peradabannya cukup bagus, cuma sekarang karena modernisasi kota, si gedung Al-Azhar ini sudah terpisah-pisah. Tidak menjadi satu komplek dan kemudian untuk masuk pun susah ke sana. Kenapa susah Ki? Karena sudah terseret oleh pasar. Jadi pakai pagar aja. Pagar sudah tidak kelihatan indahnya lagi ya. Dan di situ pasarnya wah macam-macam lah tukang dagang yang pakai pedagang kaki lima itu ada sampai dagang tukang rujak segala macam ada di situ. Kemudian untuk masuk ke pelataran masjid ya, pelataran masjid itu digali ke bawah. Jadi jalannya itu melalui bawah tanah, muter ke sana. Sehingga bus-bus tidak bisa terlalu dekat, itu harus jauh. Oleh karena itu sini ini nggak bisa berangkat karena pakai kursi roda gimana ya. Jadi Aki saja yang ceceleng-cengan dengan cucu-cucu Aki. Kemudian kita hanya bisa di situ kalau cuma sebentar hanya bisa di masjid dan pelataran sedikit ya itu. Itu adalah ritual di situ. Jadi perpustakaannya dan lain sebagainya. Dan dari masjid ke tempat wudunya juga itu cukup jauh gitu ya, cukup jauh lah.
Jadi dibuat sedemikian rupa mungkin, tapi sudah tidak terlihat lagi. Jadi kembali bahwa di Mesir itu tidak diritualkan gitu. Jadi kalau kita kan ada sesuatu misalnya Monas gitu ya. Jadi Monasnya itu kan di tengah ritual dan lain sebagainya. Dia tidak bergeserekan dengan itu, kecuali yang Al-Azhar ya, dia Al-Azhar apa yang di Jakarta itu Istiqlal. Kalau Istiqlal ya juga, tapi juga tetap ada pagar, hanya di depannya juga sudah menjadi ramai. Kira-kira seperti itulah ya. Terseretnya peradaban atau pusat kajian Islam, pusat pendidikan Islam. Universitasnya sudah di tempat lain. Sudah ya memang masih satu pelataran, tapi sudah jauh. Sudah terhalang lagi oleh pasar lain, sudah terhalang lagi oleh toko-toko, dan sudah terhalang lagi oleh jalan-jalan. Nah itulah kondisi di Mesir saat ini ya, yang dapat dilihat oleh Aki. Jalan-jalan tidak banyak yang akan dilihat. Kemudian dari mana pusat-pusat misalnya produksi pertanian ya, di sekitar Sungai Nil itu. Di sekitar Sungai Nil itu banyak orang yang bertani. Wah, anggurnya juga bagus di sana ya, dan buah-buahan yang lain. Sehingga Mesir juga tidak kekurangan tentang buah-buahan karena sepanjang Sungai Nil. Jadi katanya bukan saja orang Mesir asli, tapi juga orang pendatang membuat kehidupan itu di pinggir pantai itu, yang kemudian direkayasa sehingga menjadi satu kehidupan yang cukup bagus. Ya, itu tentang Mesir. Aki hanya cerita tentang Mesir sekitar itu ya. Tapi Aki akan cerita tentang bagaimana kaitannya. Kalau Aki kan kalau tidak cerita KB ya, tidak cerita kependudukan, katanya seperti Aki itu sayur kurang garam begitu. Nah, kalau soal KB itu sebetulnya lebih dulu mereka itu. Lebih dulu dari pengerjaan kita tentang KB. Karena tahun 52 kan mereka dimerdekakan atau merdeka dari Inggris. Sekitar tahun 54-55 sudah mempunyai undang-undang tentang kependudukan, tentang KB. Mereka juga mengendalikan penduduk karena memang sudah banyak saat itu. Mungkin pengendaliannya lebih bagus. Aku tidak tahu riwayatnya, lupa lagi tentang berapa jumlah penduduk pada saat kelahiran KB di Mesir. Tapi yang jelas pada tahun 80 Mesir itu sudah berpikir dua kali. Apakah dari dari anti natalis ini pindah lagi ke pro natalis, karena memang, tapi yang kalau kita lihat jumlahnya dari peradaban yang begitu, atau ya dari 5.000 tahun katanya atau 3.000 tahun persisnya dalam sejarah disebut sudah ada kehidupan manusia, sekarang baru 110 juta. Kita kan peradaban kita sudah tidak tahulah tahunnya awalnya ya, kerajaan-kerajaan kita. Tapi kemerdekaan 45 baru kita tahun 66, 67, 68, 69 dan 70 itu baru mengadakan program keluarga berencana. Sehingga kita lumayan tertinggal. Namun dari segi mekanisme, dari segi teori, Mesir tuh sama dengan kita kedudukan. Pertama waktu akhirlah latihan di Bangkok 1987 tentang audio visual aids atau apa. Mereka juga diundang oleh UNDP ya. Jadi pesertanya itu dari Egypt itu banyak juga, termasuk Thailand ya, Nigeria dan sebagainya. Itulah negara-negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan program kependudukan. Jadi Aki sekitar orang 40 itu ya. Dari Indonesia kan waktu itu dari BKKBN 3 orang, dari Universitas Erlangga Universitas Udayana itu 1 orang. Tapi dari Egypt itu bisa dikirim 7 orang, 6 orang. Itu Egypt. Jadi belajar mereka juga sama dengan kita. Kemudian Aki juga belajar bareng lagi waktu di Harvard ya, waktu di Amerika. Itu juga dari Egypt utusannya banyak. Sedangkan dari Indonesia pada saat itu cuma Aki sendiri dari Egypt. Cuman Aki tidak bisa menjaga relasi karena memang bahasa Aki atau bahasa Inggrisnya jago. Bakatku jago jadi tidak bisa sama sekali. Sehingga orang lain itu katanya mengadakan terus hubungan melalui teknologi, melalui media sosial, mereka berteman terus. Aki banyak orang Egypt teman Aki, tapi tidak bisa dilanjutkan karena Aki putus saja.
tidak tahu tentang internet, tidak tahu tentang apa itulah. Makanya kepada anak cucu, kalau kalian ingin menjadi punya bangsa bahasa dan teman-teman secara internasional, latihanlah kehidupan berinternasional. Itu yang ingin Aki sampaikan. Dan kemudian banyak juga dari Mesir itu yang belajar ke kita. Ya, jadi langsung itu membayar ke kita, datang ke kita, belajar ke kita utusan daripada negaranya atau ambasadornya begitu. Itu berpuluh-puluh angkatan dan puluh-puluh angkatan dalam arti gabungan ya. Ada yang mengirimkan 2 pada saat latihan 3 dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa banyak buku-buku kita, leaflet kita, buklet kita dicetak di sana, diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir sendiri tentang keluarga berencana ini. Termasuk adalah salah satunya buku Sakinah ya, yang lahir pada diciptakan 99 atau 98, 2008 atau 2009. Ya pokoknya di sekitar itu, dan di sana dicetak, diperbanyak dan dipelajari bersama. Syukur alhamdulillah. Dan pernah juga kalau tidak salah ya, bahwa Mesir itu salah satu juga adalah Center of Excellence. Ada 4 ya, pusat-pusat pendidikan dunia itu, salah satunya Indonesia tentang KB, dan Mesir itu tentang pertanian kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Jadi Mesir adalah negara yang sebetulnya harus menjadi negara maju, cuman mungkin masih dikategorikan negara berkembang menuju kepada negara maju sama dengan kita. Itu saja dongeng Aki atau oleh-oleh Aki dari Mesir. Insya Allah lain waktu kita berbicara lagi dan bisa dilengkapi lah itu di YouTube dan lain sebagainya. Hanya beda ya, kalau kita cerita di YouTube hanya sekedar untuk pengetahuan, beda rasa rumasanya jadi perasaan ya dan lain sebagainya dengan kita melihat. Pergilah ke sana. Banyak yang aduh Ki tertarik hayo tuh berangkat itu. Ya. Kalau ada anggaran ya tidak apa-apa, kita belajar saja ke sana. Anggarannya dari mana walau alam ya, mungkin dari keluarga masing-masing. Segitu aja dari Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.